sekarang. So, the next one is rotation atau rotasi. Rotasi ini dia tuh perputaran. Yang paling penting adalah dia punya pusat rotasi. Terus ada besar sudutnya yang harus kalian tahu ya. Nah, tapi untuk ini, untuk yang sekarang kita cuma belajar di 0,0. Pusat rotasinya. Rotasinya juga kita cuma belajar di 90 derajat. 180. 270. Pokoknya yang ini ya. Terus arah rotasinya. Nah, ini harus kalian perhatiin. Arah rotasi itu, kalau dia sudut putarnya positif, dia tuh berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Kalau dia negatif, dia tuh searah. Yang harus kalian ingat. Gitu ya. Oke, so now we'll go to this one. Rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Nah, tadi ingat, kalau dia positif berarti dia berlawanan arah kan? Gitu ya. Nah, sekarang saya akan jelasin gimana cara kalian gambarnya. Gambarnya tuh nanti pakai busur derajat. Nah, gimana caranya? Dia tuh terhadap pusat rotasi 0,0. Nah, jadi caranya gini. Ini kan kamu punya titik A nih. Kamu tarik satu garis lurus, dia menuju ke titik 0,0. Tarik satu garis lurus ya. Kan kita punya 0,0. Nah, terus dia tuh plus. Plus itu berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, berarti kamu rotasinya ke kiri. Kan berlawanan arah jarum jam ya. Nah, jadi dari satu garis ini, dia tuh arahnya ke kiri. Nah, kamu nanti tinggal taruh busur derajat kamu di sini. Nah, kamu ukur sudutnya 90 derajat. Nah, udah dapat sudut 90 derajat, kamu tarik langsung. Pakai jangka nanti ya. Tarik. Kan jaraknya dari sini ke sini. Kamu tarik 90 derajat. Nanti dapat hasilnya di sini. Itu rotasi. Nah, cuman karena keterbatasan waktu, kita nggak akan cobain gambar. Jadi kalian bisa langsung menggunakan rumus ini. Gitu ya. Jadi untuk setiap rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, maka A, B, dia akan berubah jadi min B, A. Contohnya kayak gini ya, titiknya 6,2. Berarti dia dirotasi jadi minus 2,6. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa ya? Jadi pokoknya ingat aja ini, rumus ini. Itu udah ada di buku kali, di modul kalian. Di halaman 55 ya, modul halaman 55, mulai rotasi. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Sekarang kalau minus 90. Pusatnya sama, 0,0, tapi minus 90. Sekarang titiknya tuh ada di min 2,6. Jadi titiknya min 2,6. Nah, kalau misalnya kalian gambar, caranya sama. Kalian tarik garis ke 0,0. Terus kalian siapin busur derajat kalian. Di sini ya, nanti. Ukur 90 derajat. Nah, udah ukur 90 derajat, kalian bisa langsung pakai jangka. Nah, dia kan minus. Kalau minus itu berarti searah jarum jam. Kalau searah berarti dia ke kanan. Gitu ya. Jadi kalian harus perhatiin positif sama negatifnya. Ingat positif berlawanan arah, negatif searah. Nah, jadi nanti didapat di titik ini. 6,2. Gitu. Atau kalian bisa langsung pakai yang ini. Jadinya A, B, dia akan berubah jadi B, min A. Jadi min 2,6. Nah, dia itu akan jadi B. B-nya kan tetap jadinya 6, jadi min A, jadi min 2. 6,2. Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut aja. Oke, yang berikutnya 180 derajat. Sekarang kalau 180 derajat masih sama ya. Langsung kalau ini kita bisa pakai rumus ini. Kalau 180 derajat berarti dari A, B dia akan berubah jadi min A, min B.
Jadi kalau misalnya kita punya titik 3,1, dia akan berubah jadi minus 3, min 1. Udah deh. Tinggal gitu. Itu untuk yang 180 derajat. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita langsung masuk latihan soal. Misal kita punya kayak gini. Titik A, dia 2,0. Titik B-nya 7,0. Titik C 7,3. Nah, ini kan suruh gambar. Ini gambarnya nggak usah ya. Jadi kalian tentuin aja bayangannya ada di mana. Pertama yang A, 90 derajat. Ingat tadi, kalau plus 90 derajat, berarti apa? Dia tuh pakai yang A, B, dia akan berubah jadi min B, A. Kalau yang 180 derajat, tadi ingat ya, kalau 180 derajat, dia tuh min A, min B, A, B, dia akan berubah jadi min A, min B. Nah, sekarang 270 derajat. 270 derajat, gimana caranya? Nah, 270 derajat ini tuh sama dengan minus 90 derajat. Ingat ya. Jadi yang namanya 270 derajat itu dia mirip sama minus 90 derajat. Jadi kita bisa pakai cara yang minus 90. Minus 90 itu berarti A, B dia akan berubah jadi B, min A. Nah, udah dapat kayak gini tinggal kalian masukin. Misalnya titik A. Kan awalnya 2,0. Dia akan berubah jadi min B. Min B kan berarti min 0. Min 0 mah kan nggak ada ya, jadinya 0, A-nya 2. Tinggal kayak gitu. B, 7,0. Berarti 0,7. Yang C, 7,3. 7,3 berarti minus B kan, jadinya minus 3,7. Kayak gitu. Itu yang untuk 90 derajat. Sekarang 180 derajat. Kayak gimana? Sama ya. Kan dia 2,0, 7,0, 7,3. 2,0 berarti berubah jadi min A, min B. Jadi min 2,0. Ini min 7,0. Terus yang terakhir, min 7,3. Min 3. Tinggal gitu. Sekarang yang C, yang minus 90 derajat. Tinggal pakai rumus ini. Jadinya A, 2,0. B, 7,0. C, 7,3. Sama ya. Ini jadi B, min A. Berarti 0, min A. Min 2. Ini 0, min 7. Ini B, min A. Jadinya 3, min 7. Tinggal kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa ya? Karena ini kita cuma belajar yang 90 derajat. Berlawanan arah sama searah, jarum jam. Terus sama di titik 0,0. Jadi kalian tinggal masukin ke rumus ini. Untuk yang lebih lengkapnya tuh caranya ada di PowerPoint. Di PowerPoint yang udah share di sekolah ya. Kalian bisa lihat di PowerPoint itu juga. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang terakhir, dilatasi. Kalau dilatasi ini tuh bisa dibilang sebagai kita tuh memperbesar suatu benda atau gambar atau memperkecil suatu bangun atau gambar. Jadi diperbesar atau diperkecil. Itu disebut sebagai dilatasi. Makanya kenapa ada yang namanya K. K itu faktor skala. Faktor skala itu bisa kita bilang sebagai dia diperbesar berapa kali. Jadi kalau 2 kali berarti faktor skalanya 2. Kayak gitu ya. Nah biasanya tuh dinyatakan dengan notasi ini. Jadi ada 0, K.
Yang di sini tuh maksudnya dia terhadap 0,0 atau titik pusat. Pusat O ya. Pusat O biasanya 0,0. Terus K di sini faktor skala. Hari ini kita belajar yang pusat 0,0 juga. Dan faktor skalanya sekian. Nah sekarang ini contohnya terhadap gambar. Jadi di gambar dapat yang kayak gini. Pusatnya O di sini. Pusatnya O di dalam. Terus kita punya bangun ABC. Kita punya bangun ABC. Nah, gimana cara kita nentuin? Di sini tuh dikasih tahu faktor skalanya tuh adalah 2. Jadi diperbesar 2 kali. Nah, caranya gimana? Kalau pakai gambar ya. Sekarang lihat dari titik O ke titik A. Dia tuh berapa? Jaraknya 1, terus 1. Nah, dia diperbesar 2 kali. Berarti awalnya jaraknya 1, sekarang jaraknya harus 2. Sekarang berarti jaraknya harus 2. Berarti ke bawah 2, terus ke sini 2. Nah, kamu cari tinggal bikin persegi. Nanti ketemu di sini A aksen. Gitu cara gambarnya. Sekarang titik B. Pertama, lihat jarak dari O ke B. Ke kanan 3 ya. Terus dia ke bawah 1. Nah, sekarang diperbesar 2 kali. Berarti ke kanan harus jadi 6 sekarang. Harus jadi 6 ya. Terus ke bawah harus jadi 2. Nah, kamu gambar. Ini 2 itu sama 6. Bikin jadi persegi panjang kan. Titik pertemuannya berarti di sini. Jadi B aksen. Nah, sekarang dari O ke C. O ke C itu jaraknya 1 ke kiri. Terus dari O ke C yang jarak vertikalnya dia 2. Nah, sama. Harus diperbesar 2 kali. Berarti 1 kali 2 jadinya 2. Terus 2 kali 2 jaraknya jadi 4 sekarang. Nah, ini juga bikin gambar jadi persegi panjang. Nah, berarti di titik pojok ini jadi C aksen. Nah, udah dapat A aksen, B aksen, C aksen. Kamu tinggal gambarin. Gitu. Itu cara gambarnya. Ya. Juga sama. Kalau misalnya titik O-nya ada di titik ininya ada di ini ya, ada di luar si bangun juga sama. Kalau A sama kayak tadi dari O ke A jaraknya berapa? Ini kan 2, ke sini 3. Nah, ini kan faktor skalanya juga sama ya, K-nya tuh 2. Berarti ke bawahnya tinggal kaliin 2, 2 kali 2 jadi 4. Terus ke kanannya 3 kali 2, sekarang jadi 6. Berarti dari sini tarik ke 4, terus ke sini 6. Berarti titik A-nya yang di sini. Oke, tinggal gitu ya. Jadi kamu tinggal cari jarak dari titik O ke titik A, terus nanti tinggal dikaliin sama faktor skala buat digambar. Gitu. Nah, itu untuk gambarnya. Cuman sekarang kita mau lihat yang ini. Karena kita belajar cuman yang dengan pusatnya 0,0, terus dikasih tahu faktor skalanya. K itu bisa positif, bisa negatif. Positif negatif itu nanti nentuin arahnya. Dia arahnya kemana. Gitu ya. Itu kalian gambarnya bisa lebih jelas kalian lihat nanti di PowerPoint. Jadi nanti kalian baca PowerPoint-nya. Nah, caranya gimana? Jadi, karena tinggal ini, karena dia di 0,0, kalian tinggal kaliin sama faktor skala. Jadi contohnya kayak gini. Tentukanlah bayangan titik P. Jadi P titiknya 8,5. Dan dia tuh dilatasi 0,0,4 ya. 0 di sini berarti lewat 0,0. 4 di sini berarti faktor skalanya 4. Karena faktor skalanya 4 ya udah tinggal kalian kaliin. Kalau mau cari P aksen. Jadi P aksennya itu adalah tinggal kalian kaliin 8 kali 4 terus min 5 kali 4. Jadi 32 minus 20. Gitu caranya. Jadi tinggal kaliin kalau dilatasi. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya faktor skalanya setengah, ya udah tinggal kaliin 8 kali setengah min 5 kali setengah. Jadinya 4, ininya minus 2,5. Kayak gitu. Jadi pokoknya kalau yang namanya dilatasi dengan pusat 0,0,
Terus kasih tahu faktor skala, positif atau negatif, tinggal kalian kaliin. Gitu aja. Ada pertanyaan belum di sini? Bisa ya? Oke. Segitu aja bahannya yang transformasi. Jadi kita udah belajar ada 4 ya. Yang pertama refleksi, translasi, terus ada dilatasi, terus sama ada rotasi. Jadi kalian pelajari aja.